Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi kita pada kali ini ya untuk membahas soal ilmu pengetahuan sosial masih di kelas 7 ya sahabat ya. Ini adalah bagian B-nya. Kita lanjutkan ya. Untuk soal nomor 1. Indonesia terletak di pertemuan 3 lempeng tektonik. Apa dampak letak ini bagi perekonomian negara Indonesia? Jelaskan. Oke. Letak dari Indonesia ini adalah letak secara geologis ya, diapit oleh 3 lempeng tektonik. Yang pertama, ketika kita mendengar istilah tektonik, ini akan banyak deretan-deretan pegunungan ya. Yang ditanya di sini dampak ekonominya ya. Keuntungannya apa ya? Yang pertama, dengan adanya banyaknya gunung berapi, tentu tanah menjadi subur. Indonesia akan kaya dengan hayatinya. Yang kedua, Indonesia juga akan memiliki banyak sumber mineral ya. Dan yang ketiga, kita punya banyak minyak bumi. Oke, sahabat ya, itu dia dampak ekonomi negara Indonesia secara letak geologinya ya. Kita lanjutkan soal nomor 2. Apa yang dimaksud dengan nilai vital? Berikan salah satu contohnya. Oke. Nilai vital ini adalah salah satu jenis nilai yang dikemukakan oleh Notonegoro ya. Nilai vital ini adalah segala sesuatu yang bermanfaat untuk mendukung aktivitas kita sehari-hari ya. Ini yang bermanfaat untuk mendukung aktivitas kita sehari-hari. Kita berikan contoh nilai vital ya. Yang pertama itu kita gunakan jaket pada musim dingin. Ini biasanya untuk negara-negara yang memang cuacanya dingin ya. Kemudian kita menggunakan payung ya apabila hari hujan. Oke. Kemudian bisa kita contohkan lagi, kita duduk di perapian untuk menghangatkan tubuh. Itu adalah contoh dari nilai vital. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 3. Perhatikan cerita berikut. Rio diajak ayahnya mengunjungi rumah pamannya di desa. Dia berbusana dengan rapi, mengenakan kemeja, celana panjang, dan sepatu. Mereka bepergian dengan kereta. Setelah 8 jam perjalanan dari kota ke desa, akhirnya mereka sampai di stasiun akhir. Rio segera menuju toilet untuk merapikan kembali pakaiannya sebelum pergi ke rumah pamannya. Berdasarkan cerita tersebut, jenis norma apakah yang dijunjung oleh Rio? Jelaskan alasanmu. Jadi kira-kira nilai apakah yang dicerminkan oleh Rio ya? Jenis norma apakah yang dijunjung oleh Rio ya? Oke, di sini yang ditanya adalah norma ya. Norma berarti adalah aturan ya yang berlaku di suatu tempat ya. Dari kali ini yang kita akan bisa berikan jawabannya adalah norma kesopanan ya. Kenapa norma kesopanan? Itu adalah aspek penting dalam interaksi sosial ya, dimana Rio ini mendatangi atau mengunjungi pamannya. Paman tentu sudah jelas orang yang lebih tua dari Rio ya. Jadi aspek penting dari nilai kesopanan ini yaitu mempengaruhi kita cara berperilaku, berbicara, dan berinteraksi dengan orang lain dalam berbagai situasi. Mereka membentuk dasar dari tata krama, etika, dan adab dalam masyarakat. Ya, jadi adab dalam masyarakat. Rio yang bajunya tadi tidak rapi, maka dirapikan kembali oleh Rio sebelum sampai di rumah pamannya. Jadi itu tadi ya, sahabat ya. Dari cerita tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa jenis norma yang dijunjung tinggi Rio adalah norma kesopanan. Kita lanjut ke nomor 4. Jelaskan perbedaan norma formal dan informal ya.
Norma formal ini adalah aturan formal di mana aturan tersebut tertulis, ya, tertulis seperti norma hukum, ya, ada aturan tata tertib berlalu lintas, ada undang-undang, itu masuk ke dalam norma formal, ya. Sedangkan informal ini adalah norma yang tidak tertulis, ya, seperti norma kesopanan, ya, norma kesusilaan, ya. Kemudian ada lagi sebuah kebiasaan atau norma adat, itu juga masuk ke kategori norma informal. Jadi kita simpulkan norma formal adalah norma tertulis, kemudian norma informal adalah norma yang tidak tertulis. Kita lanjut ke soal nomor 5. Perhatikan cuplikan cerita berikut. Dewata Cengkar heran melihat seorang pemuda rela menyerahkan dirinya. Pemuda itu adalah Aji Saka. Aji Saka bersedia menjadi santapan Dewata Cengkar dengan syarat diberikan tanah seluas ikat kepalanya. Ia juga meminta Dewata Cengkar yang harus mengukur tanah itu. Dewata Cengkar menyanggupinya. Ia mulai mengukur tanah. Saat digunakan untuk mengukur, tiba-tiba ikat kepala Aji Saka terus melebar. Kain itu juga menjadi keras seperti besi. Akibatnya, Dewata Cengkar terdorong hingga ke jurang dan terlempar ke pantai laut selatan. Dewata Cengkar seketika berubah menjadi seekor buaya putih. Aji Saka kemudian dinobatkan sebagai Raja Medang Kamulan. Berdasarkan isinya, cerita tersebut jenis tradisi lisan apa? Jelaskan pendapatmu. Oke. Tradisi lisan itu adalah tradisi di mana tradisi bercerita, ya. Banyak modelnya, ya. Ada dongeng, ya. Ada cerita rakyat. Kalau dongeng itu biasanya lari ke cerita-cerita di mana ada binatang bisa bicara, itu masuk ke kategori dongeng, ya. Kalau yang kita lihat dari cuplikan cerita di atas ini, yang paling cocok itu adalah ini sebuah cerita rakyat. Kenapa ada cerita rakyat? Ini adalah cerita yang bercerita asal usul dari seorang raja, ya, yang dinobatkan sebagai Raja Medang Kamulan. Berarti ada isi sejarahnya juga sedikit banyak. Dan kemudian bagaimana cara beliau menjadi raja dalam cerita tersebut. Ini masuk ke kategori cerita rakyat, ya. Kita masuk ke soal nomor 6. Gunung Merapi diperkirakan akan meletus. Pemerintah mengerahkan para petugas untuk mengungsikan warga-warga yang berada di sekitar Gunung Merapi. Berdasarkan ilustrasi tersebut, jelaskan jenis peta yang tepat untuk membantu para petugas dan jelaskan, ya. Peta, ya. Peta yang dapat digunakan untuk mengevakuasi atau mengungsikan warga-warga yang berada di sekitar gunung ini adalah peta khusus, ya. Peta khusus atau peta tematik, ya. Peta yang khusus, ya, yang berisi gambaran khusus tentang keadaan di sebuah lingkungan. Biasanya juga bisa dipahami peta khusus ini adalah peta yang menggambarkan kenampakan tertentu di permukaan bumi, ya. Makanya yang lebih cocok agar petugas ini mampu dan bisa membantu secara efektif warga-warga yang berada di sekitar Gunung Merapi untuk diungsikan, maka yang dipakai adalah peta tematik atau peta khusus. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Perhatikan ilustrasi berikut. Andi selalu menyisihkan uang jajannya sehari-hari untuk menabung. Tabungan tersebut rencananya akan Andi gunakan untuk membantu orang tuanya membiayai sekolahnya saat ia masuk SMA nanti. Contoh ilustrasi tersebut, tuliskan 3 contoh kebutuhan sejenis, ya. Berdasarkan ilustrasi ini atau ilustrasi tersebut, tuliskan 3 contoh kebutuhan sejenis. Dari ilustrasi di sini, ya, ini adalah jenis kebutuhan berdasarkan subjek, ya, dimana Andi ini membutuhkan uang, ya, atau menabung uang untuk rencananya digunakan membantu orang tuanya membiayai
sekolahnya saat ia masuk SMA nanti ya. Berarti kalau kita pakai ini adalah kebutuhan subjek itu kebutuhan diperuntukkan untuk diri sendiri ya. Sekarang kita coba berikan 3 contoh kebutuhan yang mirip dengan Andi ya. Contohnya adalah seorang bapak membutuhkan helm untuk berkendara ya. Kemudian publik, kebutuhan harus terpenuhi untuk kepentingan suatu kelompok ya. Contohnya itu jembatan untuk menyeberang sungai ya. Pertama, bapak membutuhkan helm untuk berkendara. Kedua, jembatan untuk menyeberang sungai. Kemudian sepeda untuk pergi ke sekolah ya. Itu contohnya ya. Kemudian nomor 8, kita lanjut ke nomor 8. Tuliskan contoh yang memerhatikan bahwa nilai dan norma saling terkait satu sama lain. Ya, kita harus paham dulu ini apa itu keterkaitan nilai dan norma ya. Nilai ini adalah suatu hal yang menjadi dasar, pedoman atau panduan yang ada di dalam norma untuk menciptakan kehidupan aman dan teratur ya. Contohnya adalah ya, ada seseorang anak SMA ya yang melanggar aturan berpakaian ya. Dia tidak rapi dalam berpakaian atau sembraut atau lupa melengkapi pakaian sekolahnya. Kemudian dia datang ke sekolah dan guru menegurnya. Di sini anak SMA ini sudah melanggar nilai kesopanan karena tidak pantas memakai baju yang tidak lengkap atau atribut yang tidak lengkap. Kemudian dia terkena norma, yaitu tata tertib di sekolah. Tentu dia akan mendapat sebuah peringatan ataupun hukuman ya. Itu contoh dari keterkaitan nilai dan norma. Kita lanjut ke soal nomor 9. Mengapa dari waktu ke waktu kebutuhan manusia semakin beraneka ragam? Jelaskan pendapatmu. Kebutuhan adalah sifat dasar manusia ya. Suatu hal yang harus dipenuhi manusia, itu adalah kebutuhan ya. Mengapa dari waktu ke waktu kebutuhan semakin beraneka ragam? Yang pertama itu karena tingkat pendapatan manusia ya. Tingkat pendapatan ini kalau dia pendapatannya bagus, tentu kebutuhannya juga beraneka ragam. Kemudian lingkungan alamnya ya. Kemudian ada faktor lingkungan sosial. Kemudian kemajuan teknologi dan informasi. Kemudian adanya pengaruh dari akulturasi budaya. Dan yang terakhir itu adalah perdagangan internasional. Baik, kita masuk ke soal nomor 10. Perhatikan cerita berikut. Jarak kota A ke kota B sekitar 1 km ya. Dan jarak desa A ke desa C sekitar 1,5 km. Warga desa A biasanya berjalan di pasar yang terletak di desa B. Suatu hari jembatan yang merupakan akses utama menuju desa B rusak parah. Warga desa A harus menempuh jalan memutar yang sangat jauh untuk mencapai desa B. Jarak tempuh yang mencapai 2 km. Warga pun lebih memilih berbelanja di pasar yang ada di desa C. Interaksi wilayah disebabkan 3 hal. Jelaskan penyebab interaksi wilayah sesuai ilustrasi tersebut ya. Yang pertama, penyebab interaksi wilayah adalah kebutuhan yang berbeda dari desa A dan adanya desa B sebagai untuk mendapatkan barang dan jasa. Yang kedua ya, desa B dan desa A itu berinteraksi melalui akses jembatan ya. Apabila jembatan tidak ada, maka interaksi antar wilayah tidak dapat berjalan. Yang ketiga,
ketika terjadi kerusakan jembatan, maka interaksi antar wilayah ini akan menjadi lebih jauh dan panjang. Akhirnya akan ada tempat lain yang dituju untuk mencapai interaksi yang baru. Itu soal nomor 10. Ya, sahabat, sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.